Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Fidia untuk pelajaran Bahasa Indonesia tema 6G. KD-nya 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian dari pidato. Pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Apakah kalian sudah pernah berpidato atau sudah pernah mendengar pidato? Kita lanjutkan ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang teknik penyampaian pidato. Yang pertama ada metode menghafal. Yang kedua ada metode serta-merta. Dan yang ketiga ada metode naskah. Untuk metode menghafal artinya yaitu membuat naskah terlebih dahulu, kemudian menghafalnya, baru dibacakan di depan audiens. Jadi kita benar-benar menghafal setiap katanya sebelum kita menyampaikan pidato tersebut. Yang kedua yaitu metode serta-merta, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Dalam artian di sini spontan ya. Kemudian yang ketiga metode naskah, yaitu menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi naskah yang sudah dibuat dibaca saat melakukan pidato. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan pidato. Untuk tujuan pidato ini, yang pertama berdasarkan tujuannya pidato dibagi 3. Yang pertama yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mendorong atau mengajak ya. Nah, pidato persuasif ini biasanya seorang yang membacakan pidato ini harus bisa membangkitkan emosi agar pendengar itu menyetujui apa yang diucapkan si pembaca pidato. Sifatnya mengajak ya. Kemudian yang kedua yaitu pidato informatif atau instruktif. Nah, di sini isinya yaitu pidato tersebut bersifat memberitahukan saja atau hanya mengabarkan saja. Jadi hanya sekedar informasi. Nah, yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Pidato rekreatif ini adalah pidato yang bersifat menghibur. Jadi tujuan dia berpidato adalah untuk menghibur para audiens. Entah itu pidatonya lucu atau sifatnya yang memang berisi lelucon gitu ya. Oke, selanjutnya sifat dan isi pidato. Nah, berdasarkan tujuan pidato dibagi 3 yaitu persuasif, informatif, dan rekreatif. Nah, sekarang berdasarkan sifat dan isi pidato ada 6 ya. Pidato dibagi 6. Yang pertama yaitu pidato pembukaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh MC saat membuka acara, semisal sambutan gitu ya. Oke, yang kedua yaitu pidato pengarahan. Nah, pidato ini berisi pengarahan atau instruksi untuk melakukan sesuatu kegiatan ya, itu namanya pidato pengarahan. Nah, yang ketiga yaitu pidato sambutan. Biasanya dilakukan oleh pada suatu acara ya, berisi sambutan-sambutan. Misalnya sambutan dari, kalau acara sekolah misalnya sambutan dari kepala sekolah gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu pidato peresmian. Pidato ini dilakukan saat meresmikan sesuatu ya. Yang kelima yaitu pidato laporan. Nah, kalau pidato laporan ini isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan yang sudah pernah dilakukan ya. Yang keenam yaitu pidato pertanggungjawaban.
Nah, pidato pertanggungjawaban ini tentu saja isinya adalah sebuah laporan pertanggungjawaban. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita berpidato? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu sejauh mana pengetahuan audiens kita. Jangan sampai kita itu memberikan pengetahuan yang mereka sudah tahu, atau bahkan kita memberikan ilmu yang terlalu jauh atau terlalu tinggi. Jadi kita harus tahu dulu sejauh mana pengetahuan audiens kita supaya apa yang kita bisa sampaikan bisa diserap oleh mereka ya. Yang kedua, kita harus tahu dulu durasi waktu kita berpidato itu berapa lama. Jangan sampai kita dikasih waktu misalnya 15 menit, tapi kita pidato sampai 1 jam misalnya. Itu jangan sampai terjadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tentu saja ya, gunakanlah bahasa yang bahasa Indonesia yang kita semua tahu. Kalau misalkan di daerah agar semuanya mengerti, silakan gunakan bahasa Indonesia. Atau ada juga yang di daerah menggunakan bahasa daerah, karena kita harus tahu dulu audiensnya. Kalau audiensnya memang desa setempat yang sudah mengerti bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda, oh di sini memang menggunakan bahasa Sunda, boleh kita menggunakan bahasa Sunda. Tapi kalau sekiranya kita di suatu desa yang di desa itu penduduknya campuran, kita jangan menggunakan bahasa daerah, kita gunakan aja bahasa Indonesia ya. Intinya harus mudah dipahami. Yang keempat yaitu mengetahui jenis pidato. Nah, kita ini mau pidato untuk jenisnya yang apa? Untuk yang resmikah, untuk yang atau yang tujuannya itu apa gitu ya. Jangan sampai kita mau pidato, harusnya pidato peresmian misalnya, tapi kita malah pidato pertanggungjawaban, kan nggak nyambung ya. Terus yang kelima, menyiapkan bahan pidato. Nah, ini udah pasti harus siap ya. Kalau misalkan kita tidak bisa berpidato serta-merta, tidak bisa spontan, berarti kita harus menyiapkan bahan. Bahan itu artinya naskah, apa yang mau kita bicarakan. Nah, naskah ini nanti boleh kalian hafal, boleh juga baca ya. Jadi intinya harus siap bahan pidato yang akan kita sampaikan. Oke, selanjutnya yaitu langkah menyusun pidato. Yang pertama yaitu kita harus menentukan temanya dulu. Misalnya temanya apa? Temanya misalnya tentang prestasi misalkan. Nah, terus baru kita yang kedua mencari bahan pidatonya. Nah, kira-kira apa aja yang mau disampaikan. Yang ketiga, setelah itu kita membuat kerangka berdasarkan bagian-bagian pidato. Pidato itu kan bagian-bagiannya pembuka, isi, penutup. Nah, kita buat dulu kerangkanya. Di pembukaan kita mau ngomong apa, di isi kita mau ngomong apa, terus nanti di penutup kita mau ngomong apa. Nah, itu bikin dulu kerangkanya ya. Kemudian yang keempat, kita mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah pidato yang baik ya. Oke, selanjutnya kriteria naskah pidato yang baik. Nah, naskah pidato yang kalian buat yang baik itu seperti apa sih? Nah, yang pertama tentu saja harus sesuai dengan tema acara. Misalnya tema acaranya kelulusan sekolah misalnya. Nah, berarti kalian tentang kelulusan sekolah. Jangan sampai acaranya kelulusan sekolah, naskah pidato yang kalian buat tentang kemerdekaan. Kan yang nyambung ya. Yang kedua, isinya bermanfaat bagi audiens. Audiens itu pendengar ya. Nah, jadi apa yang kalian sampaikan itu harus bermanfaat ya. Kemudian yang ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan. Pertentangan itu artinya kalimat-kalimat yang kamu sampaikan itu tidak menimbulkan permusuhan atau mengadu domba. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi yang lurus-lurus aja. Yang keempat, isinya harus benar, objektif, dan jelas. Tentu kamu harus bicara, itu harus yang benar, bukan bicara tentang kebohongan. Harus objektif, artinya keseluruhan. Jadi tidak boleh mengandung sara gitu ya. Tidak boleh, oh orang ini begini, orang agama ini begini. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu
subjektif, kita harus objektif ya, harus menyeluruh ya. Tidak boleh membicarakan suatu kumpulan atau kalangan atau agama tertentu ya. Kemudian yang terakhir harus jelas ya. Jadi kata-katanya itu, pidatonya itu, naskahnya itu harus jelas ya. Maksudnya itu apa gitu. Nah, yang kelima bahasanya mudah dipahami. Tentu saja ya, mengenai bahasa, naskah pidato yang baik bahasanya ya harus mudah dipahami. Yang keenam, menggunakan bahasa yang santun. Yang santun itu yang sopan ya, artinya kalian harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang santun ya. Jangan sampai audiensnya orang tua, bapak-bapak, kalian menggunakan kata-kata yang kasar, jangan sampai. Walaupun audiensnya seumuran, kalian juga tetap tidak boleh berbicara dengan bahasa yang kasar ya. Tadi kriteria naskah pidato yang baik. Nah, sekarang kriteria pidato yang baik itu seperti apa sih? Nah, ini nanti insya Allah ujian prakteknya tentang pidato yang baik ya. Nah, ini kamu harus tahu dulu kriteria pidato yang baik itu harusnya seperti apa. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, sudah pasti ya, sesuai dengan tema. Terus yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Kamu tidak boleh bicara tentang kebohongan ya. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana yang efektif ya. Artinya audiens kamu mendengarkan apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu sampaikan. Jangan sampai kamunya menyampaikan pidato, audiensnya ngobrol sendiri. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, penyampaiannya jelas dan menarik. Nah, ini otomatis kalau kamu jelas dan menarik, otomatis audiens itu akan fokus ke kamu ya. Jadi kamu harus bisa bagaimana caranya supaya kamu menarik gitu ya. Yang kelima, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Nah, apa sih intonasi dan artikulasi? Intonasi itu atau artikulasi itu cara melafalkan bunyi bahasa. Itu artikulasi ya, ingat. Cara melafalkan bunyi bahasa. Misalnya seperti Bu Vidya ini ngomong cara melafalkan bunyi bahasa. Nah, kalau intonasi itu naik turunnya lagu kalimat. Jadi contoh gini. Kriteria pidato yang baik. Nah, itu kan artikulasi dan intonasinya jelas. Kalau misalkan tidak jelas, seperti ini contohnya. Kriteria pidato yang baik. Nah, itu udah mah tidak jelas pengucapannya, artikulasinya tidak jelas, dan intonasinya juga datar. Nah, itu yang tidak boleh ya. Baik anak-anak, silahkan kalian pelajari betul-betul cara berpidato yang baik, cara membuat pidato yang baik, cara berpidato yang baik, karena itu akan kita lakukan ujian praktek ya, yaitu membuat dan membaca pidato. Oke? Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.